Saudara-saudara, saya sebenarnya berlatar belakang sebagai seorang yang pernah belajar akuntansi. Saya sekolah di SMEA, jurusan akuntansi atau istilahnya rumpun keuangan. Kemudian setelah itu saya kuliah S1 juga pada jurusan yang sama. Selanjutnya setelah kuliah itu saya bergelut di perusahaan-perusahaan. Saya pernah bekerja di suatu perusahaan tambang dan saya mengelola sendiri keuangannya atau mengelola sendiri pencatatan akuntansinya. Saya juga pernah mendirikan satu perusahaan di Kabupaten Bogor. Juga pengelolaan akuntansinya saya sendiri yang mengelolanya, saya sendiri yang membuat laporan. Sekarang ini pun saya aktif di satu perusahaan dan saya adalah sebagai komisaris, dan satu perusahaan yang lain saya juga direktur utama, juga mengelola pencatatan akuntansinya, pencatatan keuangannya, pencatatan operasional perusahaan itu saya lakukan sendiri. Kenapa semua itu saya lakukan? Apakah tidak ada tenaga lain? Tentu kita tahu bahwa sekarang ini jurusan atau orang-orang yang ahli di bidang itu masih sangat minim. Yang kedua, bukan saja orang yang pernah sekolah di akuntansi, tetapi kita membutuhkan orang yang memang berpengalaman di bidang itu, yang pernah menangani atau mengelola suatu akuntansi perusahaan. Itu sangat penting dimiliki oleh seseorang yang memang konsen di bidang akuntansi tersebut, agar kemampuan dalam mengelola atau di dalam mengolah kegiatan perusahaan, khususnya di bagian akuntansi itu, dapat berjalan secara baik, dapat berlangsung secara maksimal. Itu juga pernah saya kursus akuntansi pada tahun 91 untuk memperkuat kemampuan, untuk meningkatkan keahlian saya di bidang akuntansi. Terkhusus akuntansi keuangan, saya beberapa kali juga menulis karya ilmiah yang tentunya ini sangat dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan di dalam suatu pengelolaan yang baik. Dengan karya ilmiah itu, dengan pengalaman-pengalaman itu sangat mendukung saya, sangat membantu saya di dalam menjalankan operasional perusahaan, sehingga kita bisa memilah, bisa kita melihat, kita bisa mereview apa-apa yang menjadi kekurangan suatu perusahaan melalui sistem akuntansi itu, melalui pola pengelolaan akuntansi itu. Karena di sana akan terlihat seperti apa optimalisasi, seperti apa kuantitas, seperti apa kualitas kerja karyawan, karena akan dilihat dari outputnya, akan dilihat dari outcome-nya, apa yang diperoleh dari perusahaan itu dan apa yang diperoleh dari laporan-laporan yang telah dilaksanakan melalui catatan akuntansi. Olehnya itu, semua dunia usaha, semua hal-hal yang mengelola tentang keuangan mesti memahami akuntansi sebagai dasar penyusunan, sebagai dasar pencatatan yang memang sudah mengglobal, yang memang sudah seharusnya dilaksanakan, sudah seharusnya diaplikasikan. Apalagi sekarang ini telah didukung oleh berbagai aplikasi-aplikasi yang memang sangat banyak orang-orang yang konsen pada pencatatan akuntansi ini, yang konsen pada mempelajari bagaimana akuntansi itu bisa mereka pahami, bisa mereka ahli untuk bisa
mengaplikasikannya di dalam dunia usaha, mengaplikasikannya di dalam pencatatan keuangan perusahaan agar bisa berjalan maksimal, agar bisa berjalan efisien. Nah, ini perlu kita dimodali baik oleh kemampuan individu maupun kerja tim yang dalam bagian akuntansi itu. Karena tentu saja apabila pihak-pihak yang lain yang terkait dengan akuntansi, misalnya bagian gudang, bagian pembelian, bagian penjualan, bagian marketing, tidak dimodali dengan kemampuan paling tidak pencerahan sedikit tentang akuntansi itu, maka akan timpang jalannya, maka akan terjadi semacam distorsi-distorsi yang mungkin akan merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam operasional suatu perusahaan. Maka dari itu penting bagi kita semua mempelajari dengan sungguh-sungguh, mempelajari dengan benar bagaimana sih sistem, bagaimana sih mengelola suatu akuntansi yang baik untuk masa depan suatu perusahaan, untuk masa depan suatu pengelolaan operasional, baik itu departemen maupun dalam struktur pemerintahan maupun di dalam suatu negara ataupun kegiatan-kegiatan internasional. Saya kira itulah yang bisa kita sampaikan. Terima kasih.